saya mengikuti betul dari menit ke menit, tiba-tiba sudah bisa terjadi perubahan undang-undang yang justru membalikkan kembali putusan MK itu. Kesopanan kesantunan di dalam politik. Apakah santun kalau anak presiden mondar mandir dengan private jet, ya santun aja kalau dia punya sendiri, santun aja kalau dipinjam oleh orang lain, santun aja kalau dia sewa. Ya, kesantunan itu yang mesti dicurigai. Apakah sekaya itu anak presiden? Apakah sekuat itu anak presiden untuk punya koneksi? Pasti di belakang itu, atau minimal ada kecurigaan bahwa di belakang itu ada koneksi kekuasaan dengan siapa? Ya dengan ayahnya. Undang pertama kali karena moral agak tinggi, Pak. Jadi berani ngundang, Pak. Waktu kalah nggak usah undang-undang. Misalnya anak saya, betul, nggak bakal dapat betul, private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa jadi ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu, motif balas jasa atau motif minta sesuatu kan gitu. Direktur saya memberi jawaban bahwa mereka sementara menyiapkan penjadwalan untuk klarifikasi dimaksud. Itu saja. Sang ini akan tetap ditindaklanjuti lewat direktorat. 1 jam membahas dimnya itu dim baru. Saya tahu ceritanya, dim baru dibuat saat itu begitu ada putusan MK. Tahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu, tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa, iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU, lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah Anda ikut, tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan ya, udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, rame se-Indonesia. Calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya, kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Anda sampaikan. Tidak ada toleransi untuk korupsi di partai. Anda menyampaikan itu. Tidak ada toleransi dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya.
Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jerat. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi, kita harus mulai dengan sistemnya dibuat. Ya. Jadi contoh, ya sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8%. Menurut saya, setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi. Saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Kalah nggak enak. Tapi ya gimana kalau kalah ya kalah, ya kan? Banyak orang mengira apakah Mas Pram menjadi bagian dari drama Pilkada 2024? Sebenarnya bukan bagian menjadi drama. Diri saya sendiri aja menganggap diri saya drama. Karena memang saya tidak pernah berpikir, berkeinginan mau mencalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya ini sudah 25 tahun menjabat sebagai pejabat, pernah menjadi pimpinan dewan, 4 kali terpilih sebagai anggota DPR, 2 kali jadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi, dan juga pada waktu Bu Mega saya juga sudah membantu Bu Mega. Jadi bosen ya? Sehingga dengan demikian saya merasa bahwa sudah cukup. Tetapi begitu Ibu Mega, dan ini keputusan 1000% ada pada Bu Mega. Bu Mega memutuskan yang awalnya saya fight untuk menolak, tetapi ketika sudah tidak bisa ya udah. Saya menjalani dengan sungguh-sungguh, bismillah, dan mudah-mudahan ini memang menjadi hal yang amanah buat saya.